मोहब्बत ये दिल चोट खाए तो I love you. दिलदारियां. Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Kita ulas film Bollywood lagi ya. Biar nggak monoton film India Selatan saja seperti Tollywood, Kollywood maupun Sandalwood. Judul film kali ini Iski Darian tahun 2015. Ceritanya tentang seorang pemuda kaya raya yang pura-pura miskin. Pemeran utamanya Mahakshay Chakraborty yang merupakan putra aktor legendaris Mithun Chakraborty. Oke, selamat menikmati. Di negara bagian Georgia, Amerika, seorang pemuda bernama Agam Diwan datang menggunakan taksi ke sebuah perusahaan. Tujuan kedatangannya untuk mengikuti wawancara kerja. Agam dipanggil masuk ruangan untuk mulai wawancara kerja sebagai manajer. Para petinggi perusahaan justru sedang asyik menonton bola. Agam diwawancarai asal-asalan. Agam jadi kesal. Pantas saja perusahaan itu terus merugi karena diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki visi. Ceramah yang disampaikan Agam membuat para petinggi perusahaan gusar. Namun tidak lama, seseorang bernama Rahul masuk ruangan memperkenalkan identitas asli Agam. Ternyata Agam Diwan adalah pemuda India terkaya di Amerika. Tujuan kedatangan Agam bukan untuk wawancara kerja, karena Agam telah membeli perusahaan itu dan menjadi bos baru. Semua orang yang ada di sana langsung berdiri memberi hormat. Mereka merasa malu dan meminta maaf. Untungnya Agam tidak memecat mereka dengan syarat harus patuh pada kebijakan baru perusahaan. Setelah itu Agam pergi bersama Rahul dengan mobil mewah. Rahul bukan hanya asisten bagi Agam, tapi juga sahabat rasa saudara kandung. Urusan di Georgia beres, mereka kembali ke New York. Langkah bisnis Agam yang mengambil alih perusahaan listrik di Georgia semakin membuatnya menjadi berita utama. Seorang jurnalis majalah kaya diminta atasannya untuk menulis artikel lengkap tentang Agam Diwan. Untuk bisa mewawancarai Agam, Kaya mengatur jadwal dengan Rahul. Proses wawancara pun dilakukan di kereta cepat milik perusahaan Agam. Beberapa pertanyaan penting yang diajukan Kaya terkait sifat Agam yang tidak suka foto-fotonya dipublikasikan media. Setiap ada yang berani melakukannya, Agam pasti menyeret media itu ke jalur hukum. Agam hanya menjawab singkat bahwa dia butuh privasi. Begitu pula saat ditanya tentang sikap Agam yang tidak pernah mau beramal atau berdonasi kepada orang miskin. Agam hanya memberikan jawaban seadanya. Jika Anda memberi ikan pada seseorang, Anda hanya memberinya makan sehari. Tapi jika Anda mengajarkan orang itu memancing, maka Anda memberikannya makan seumur hidup. Sudah ya, waktunya habis, ucap Agam. Kaya kesal dengan sikap Agam yang tidak mau memberi lebih banyak waktu. Padahal masih banyak pertanyaan yang harus diajukan. Kaya kemudian menelpon seseorang bernama Bunti untuk mencari informasi tentang Agam Diwan. Kaya bersedia membayar informasi itu. Setelah beberapa hari, Bunti menghubungi Kaya kembali. Sebuah informasi yang sangat penting diberikan tentang masa lalu keluarga Agam Diwan. Kaya berkewajiban melakukan konfirmasi kepada Agam, namun Agam tidak memiliki waktu. Rahul menyebut Agam sedang sibuk sehingga artikel yang akan dipublikasikan cukup dikirim melalui email saja. Setelah artikel itu dikirim, Rahul maupun Agam sangat kaget membaca isinya. Saat itu juga Kaya dipanggil untuk mendapat penjelasan lebih detail. Kaya memastikan artikelnya telah melalui pendalaman dan bisa dijamin kebenarannya. Kaya menyebut ayah Agam, Dharampal Diwan, dulunya orang miskin di India. Dharampal kemudian meminjam uang 2 juta rupiah atau sekitar 375 juta rupiah kepada temannya bernama Satnam di Punjab. Uang itu justru dibawa kabur oleh Dharampal untuk pergi ke luar negeri. Ulah Dharampal telah membuat hidup keluarga Satnam sengsara. Jadi intinya kerajaan bisnis Anda dibangun atas kecurangan dan penipuan, ucap Kaya. Agam terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Kaya akan menerbitkan artikel itu pada edisi berikutnya. Agam jadi bimbang dan sedih. Sepanjang waktu Agam memikirkan hal itu. Selama ini Agam sangat mengagumi ayahnya yang dikenal jujur dan pekerja keras semasa masih hidup. Agam selalu membanggakan ayahnya yang sudah tiada.
Tapi kata-kata kaya membuat Agam mempertanyakan integritas ayahnya. Agam yang sedang berdiri di salah satu gedung tertinggi miliknya merasa jadi sangat kecil dan kerdil. Apabila semua ucapan kaya benar, Agam bersedia memberikan setengah kekayaannya kepada keluarga Satnam. Rencana itu ditentang oleh Rahul. Menurut Rahul, media sudah biasa membuat informasi bohong tentang orang-orang kaya. Agam diminta tidak perlu ambil pusing. Dalam hitungan detik, Agam bisa membeli perusahaan media itu dan mengakhiri karir kaya yang berani mengusik. Agam memang bisa melakukannya, tapi tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Hal yang paling penting bagi Agam adalah menemukan kebenaran tentang ayahnya. Rahul, cari tahu tentang keluarga itu. Saya mohon, temukan kebenarannya. Lakukanlah untuk saya dan ayah saya, ucap Agam. Setelah berhari-hari, Agam memutuskan untuk datang langsung ke India. Agam dan Rahul mendatangi Himachal Pradesh, bukan Punjab. Karena informasi yang didapatkan Rahul, Satnam dan istrinya telah meninggal kecelakaan. Putri tunggal Satnam, Lovelyn, tinggal di Himachal bersama neneknya. Tujuan kedatangan Agam untuk menebus dosa ayahnya. Agam akan menyerahkan setengah kekayaannya kepada Lovelyn. Setelah itu, Agam bisa langsung kembali ke Amerika dengan tenang. Putri Satnam, Lovelyn memang sangat membutuhkan banyak uang. Dia terus-menerus mencari donasi untuk keberlanjutan sekolah swasta yang didirikan kakeknya. Lovelyn sering dimarahi oleh neneknya karena meminta donasi. Apalagi tidak jarang Lovelyn mendapat perlakuan buruk. Padahal dulu orang-orang yang datang kepada mereka untuk meminta bantuan. Neneknya tidak tega melihat Lovelyn mengemis donasi setiap hari kepada orang-orang kaya. Lovelyn tidak bisa berhenti mencari donasi. Sekolah Abhinandan Vidya Mandir yang didirikan untuk siswa-siswa miskin harus tetap berlanjut. Lovelyn tidak memiliki cara lain kecuali mengharapkan donasi dari para dermawan. Salah satu pengusaha kaya di daerah tersebut adalah Raffi Kemu. Saat ini Raffi ingin menikahkan putranya Arjun dengan putri temannya yang baru pulang dari Kanada. Ketika ada tamu yang datang, Raffi mengira itu putri temannya. Raffi meminta Arjun yang menemuinya, tapi ternyata tamu itu adalah Lovelyn. Arjun berbahasa basi untuk saling mengenal. Arjun juga memberitahu gairah hidupnya dalam bidang musik. Lovelyn pun mengaku menyukai musik. Hanya saja gairah hidup Lovelyn adalah mengumpulkan donasi agar sekolah yang dia kelola tetap bisa bertahan. Arjun jadi bingung mendengar kata-kata Lovelyn. Apalagi Lovelyn meminta donasi kepada Arjun yang masih merintis karir sebagai musisi. Arjun menemui ayahnya untuk meminta donasi. Raffi yang mengira Arjun sedang bersama putri temannya langsung memberikan cek senilai 100.000 rupiah atau sekitar 18,7 juta rupiah. Tidak berselang lama, putri teman Raffi, Sonia, datang. Raffi kaget mengetahui bukan Sonia yang sejak tadi bersama putranya. Raffi keluar mengambil kembali cek yang sudah di tangan Lovelyn. Bahkan Lovelyn diusir pergi karena Raffi tidak memiliki waktu untuk pengemis donasi. Lovelyn sedih diperlakukan seperti itu. Arjun juga merasa tidak enak dan meminta maaf. Lovelyn langsung pergi ke sekolahnya. Para siswa dilihat sedang bermain tanpa belajar. Rupanya guru Prabas yang seharusnya mengajar sudah mengundurkan diri. Lovelyn bertambah pusing. Selain mencari donasi, Lovelyn juga harus mencari guru baru. Keesokan harinya, siswa bernama Ladu memberitahu Lovelyn ada orang yang datang untuk melamar menjadi guru baru. Mengingat informasi tentang lowongan guru sudah disebar. Ternyata orang yang datang adalah petugas listrik. Dia ingin memutus sambungan listrik karena sudah 3 bulan sekolah nunggak bayaran. Lovelyn memohon agar diberikan waktu seminggu. Petugas itu pun bisa mengerti dan pergi. Kini giliran Agam yang datang ke sekolah untuk menyerahkan setengah kekayaannya kepada Lovelyn. Penampilan Agam yang terlihat pintar justru disalahpahami oleh Lovelyn. Agam dianggap datang untuk melamar pekerjaan sebagai guru. Lovelyn terus nyerocos tentang kualifikasi pendidikan Agam. Masalahnya Lovelyn terlihat cantik di mata Agam, sampai-sampai tujuan kedatangan Agam tidak bisa dikatakan. Agam seperti jatuh cinta pada pandangan pertama. Bahkan ketika Lovelyn menerimanya sebagai guru, Agam hanya bisa terdiam, terpana, dan mengangguk. Untuk bulan pertama, Lovelyn akan memberikan gaji sebesar 7.000 rupiah atau sekitar 1,3 juta rupiah. Gaji Agam akan dinaikkan jika dinilai bisa mengajar dengan baik. Di otak Agam saat ini hanya ingin bisa dekat dengan Lovelyn. Agam menyetujui semua yang dikatakan Lovelyn. Agam juga diminta mengubah penampilan layaknya seorang guru. Setelah mereka berpisah, wajah Lovelyn terus melintas di pikiran Agam. Rahul yang menunggu di luar dibuat kesal setelah mengetahui Agam akan menjadi guru.
Seharusnya Agam fokus dengan tujuannya. Pekerjaan di Amerika sudah menumpuk menunggu mereka. Agam sedang tidak peduli dengan apapun. Percikan cinta di hatinya telah membuat seisi dunia seperti tidak penting kecuali Lovelyn. Rahul, ketika dia berbicara, saya tidak bisa bereaksi. Saya terpana dengannya, ucap Agam. Agam memerintahkan anak buahnya di bidang riset untuk bisa membuat dirinya tampil seperti guru India. Demi membuat Lovelyn senang, Agam rela mengubah penampilan. Dia mencukur rambut, jenggot, dan kumis yang membuat kegantengannya hilang. Hari pertama masuk sekolah, Agam tampil seperti guru sederhana. Gaya glamor selama ini benar-benar musnah. Agam terlihat cupu dan lugu. Dia benar-benar grogi menjelaskan pelajaran kepada siswa. Apalagi Lovelyn terus mengawasi dari luar. Sepulang dari sekolah, Agam mempersiapkan diri dengan lebih baik di hotel tempat tinggalnya. Semua itu dilakukan demi membuat Lovelyn terkesan. Usaha Agam membuahkan hasil. Dia sudah bisa menjelaskan pelajaran seperti guru profesional. Lovelyn yang melihatnya jadi tersenyum puas. Melihat kepandaian Agam dalam berbicara, Lovelyn mengajak Agam ikut bertemu orang kaya untuk meminta donasi. "Oh ya, kamu tinggal di mana?" tanya Lovelyn. Spontan saja Agam menyebut Hotel Monax. Lovelyn langsung menduga maksud Agam di kampung Janta yang ada di belakang hotel tersebut. Agam terpaksa berbohong mengaku ngekos di kampung tersebut. Besoknya Lovelyn dan Agam bertemu dengan calon donatur Nyonya Saparuhal di sebuah kafe. Saparuhal mengapresiasi aktivitas sosial Lovelyn, tapi tujuan Saparuhal ingin bertemu Lovelyn bukan untuk memberikan donasi. Saparuhal ingin menyadarkan Lovelyn dan semua siswanya agar berhenti mencari donasi. Cara-cara seperti itu sangat tidak baik. Seharusnya Lovelyn bekerja keras jika ingin mendapatkan uang, bukan justru mengemis donasi. "Idola saya orang yang paling kaya. Dia bilang jangan membantu orang dengan sumbangan karena mereka akan jadi malas. Jadi saya ingin katakan padamu, jangan menerima donasi. Bekerja keraslah," ujar Saparuhal. Lovelyn harus menanggung malu lagi. Agam angkat bicara. Menurut Agam, siapapun yang tidak mau membantu orang lain adalah orang egois yang hanya mementingkan diri sendiri. Saparuhal tersinggung dengan kata-kata Agam. Saparuhal menilai Agam tidak pantas berbicara seperti itu. Agam harus sadar diri bahwa upah harian pelayan kafe di sana jauh lebih besar dibandingkan gaji Agam. "Kamu harus menghasilkan banyak uang dulu, baru pantas berceramah tentang donasi," ucap Saparuhal menghina Agam. Saparuhal yang kesal memilih pergi. Lovelyn jadi tekor. Bukan hanya tidak mendapat donasi, tapi juga harus membayar biaya makanan dan minuman di sana. Arjun? Hari berikutnya, Lovelyn dikagetkan dengan kedatangan Arjun ke sekolah. Arjun mengundang Lovelyn dan juga Agam untuk hadir ke acara pertunjukan musik. Arjun berjanji 25% dari keuntungan pertunjukan akan disumbangkan ke sekolah. Lovelyn, Agam, dan Lodu datang ke tempat acara dengan penuh semangat. Sayangnya acara itu sepi peminat. Lovelyn jadi sedih dengan situasi itu. Agam tidak bisa berdiam diri lagi. Sudah cukup Agam melihat Lovelyn kecewa. Agam menggunakan kekuatan uangnya. Rahul dihubungi untuk mendatangkan penonton bayaran. Dan dalam waktu singkat, ratusan orang datang berbondong-bondong. Arjun tampil semangat karena semua kursi penonton terisi penuh. Lovelyn jadi tersenyum bahagia. Senyuman itu sudah cukup bagi Agam. Setelah pertunjukan selesai, dengan penuh bangga, Arjun memberikan 25% keuntungan untuk Lovelyn. Agam yang sebenarnya paling berjasa hanya tersenyum dalam diam. Halo? Hi Lovelyn. Arjun kembali mengundang Lovelyn, kali ini untuk acara ulang tahun Arjun tanggal 24. Kebetulan sekali Lovelyn juga ulang tahun pada tanggal yang sama. Cara Agam memperlakukan Lovelyn membuat Lovelyn tersipu malu. Lebih-lebih ada kiriman bunga yang diterima. Lovelyn mengira itu dari Arjun, padahal Agam yang mengirimnya. Lovelyn kemudian mengajak Agam pergi ke acara ulang tahun Arjun. Belum sempat bertemu Arjun, langkah kaki Lovelyn dihentikan oleh Sonia. Arjun sendiri sedang sibuk menyapa tamu yang lain. Sonia mengingatkan Lovelyn untuk jaga jarak dengan Arjun. Kelas mereka berbeda. Sonia meminta Lovelyn menikmati makanan dan segera pergi. Lovelyn menangis diperlakukan buruk seperti itu. Agam tidak bisa melihat Lovelyn sedih di hari ulang tahunnya. Agam memberikan hadiah yang istimewa. "Saya memanfaatkan kenalan saya untuk mendekati sebuah perusahaan besar. Mereka setuju untuk berdonasi. Kita akan temui mereka besok," ungkap Agam.
Hadiah donasi itu membuat Lovelyn ceria lagi. Promise. Keesokan harinya mereka pergi bertemu bos perusahaan besar itu. Dan yang menjadi bos adalah Rahul. Tentu saja itu ide Agam. Tanpa banyak basa-basi, Rahul dipaksa oleh Agam untuk berdonasi sebesar 2,5 juta rupiah atau sekitar 469 juta rupiah. Angka sebesar itu membuat Lovelyn shock. Ditambah lagi dengan perusahaan Rahul akan mengajak semua siswa pergi piknik. Ini adalah hari yang paling membahagiakan bagi Lovelyn. Semua siswa bersuka cita dibawa pergi liburan. Lovelyn tidak tahu bagaimana caranya harus berterima kasih kepada Agam. Impian Lovelyn untuk merenovasi sekolah dan menyediakan fasilitas lengkap dipastikan terpenuhi. Lovelyn tidak perlu memikirkan keuangan sekolah lagi. Agam kemudian menanyakan impian Lovelyn untuk dirinya. Agam memastikan akan mengabulkan semua mimpi Lovelyn. Saat itulah Lovelyn menyebut mimpinya yang mendambakan bisa bersanding dengan seorang pria kaya raya berhati malaikat. Pria itu adalah Arjun. Jawaban Lovelyn sama sekali tidak pernah dibayangkan oleh Agam. Perih hati Agam mendengar gadis yang dicintainya justru menginginkan pria lain. Dada Agam terasa sesak. Beginilah rasanya patah hati karena cinta bertepuk sebelah tangan. Lovelyn sadar diri jika mimpinya itu tidak mungkin terwujud. Mimpi Lovelyn untuk bisa bersanding dengan Arjun hanya akan menjadi sebatas mimpi. Cinta yang dimiliki Agam membuatnya tidak bisa melihat Lovelyn bersedih. Agam berjanji akan mewujudkan mimpi Lovelyn. Janji itu diucapkan dengan hati yang dirundung mendung kelabu. Untuk mewujudkan mimpi Lovelyn, Agam meminta bantuan Rahul. Sebenarnya Rahul berat hati melaksanakan perintah itu. Bagaimana mungkin Agam yang mencintai Lovelyn justru ingin membuat Lovelyn menikah dengan pria lain? Tapi bagi Agam itulah cinta sejati. Cinta tidak harus memiliki, cinta hanya memberi tanpa harus menerima. Rahul kemudian menelpon Arjun. Dia mengaku dari perusahaan musik Red Stereo Studio. Arjun ditawarkan untuk rekaman. Tentu saja Arjun sangat kegirangan mendengarnya. Rahul tidak sedang membual. Perusahaan Red Stereo Studio memang ada dan milik Agam. Kantor pusatnya ada di Amerika, sedangkan di India hanya kantor cabang. Arjun datang ke kantor bertemu Rahul. Rahul mengaku mengetahui kualitas suara Arjun dari seorang gadis yang menunjukkan video pertunjukan beberapa hari lalu. Saya harap kamu tahu teman gadismu yang membantumu itu. Kita akan tanda tangani kontrak dan meluncurkan album, ucap Rahul. Mimpi Arjun untuk menjadi musisi ternama akan segera terwujud. Masalahnya, Arjun salah paham. Arjun mengira gadis yang membantunya adalah Sonia. Karena itulah Arjun memberitahu ayahnya ingin menikah dengan Sonia. Tanggal pertunangan Arjun langsung diatur. Arjun menelpon Lovelyn untuk mengundangnya di acara pertunangan dengan Sonia. Giliran Lovelyn yang terdiam patah hati. Agam menyadari ada kesalahpahaman yang telah terjadi. Tugas baru harus dilakukan Rahul untuk membatalkan pertunangan Arjun dan Sonia. Rahul menelpon Arjun memberitahunya untuk menandatangani kontrak kerjasama tepat di hari pertunangan. Arjun tidak berpikir dua kali, dia setuju terbang ke Mumbai. Arjun akan melakukan dan mengorbankan apapun demi karir musiknya. Setelah kontrak ditandatangani di Mumbai, Rahul bertemu lagi dengan Arjun. Kali ini Rahul lebih belak-belakan memberitahu Arjun tentang gadis yang membantunya mendapatkan kontrak. Gadis itu awalnya datang ke saya untuk meminta donasi. Saat itulah dia menunjukkan video pertunjukanmu. Tapi tolong rahasiakan hal ini. Gadis itu tidak mau kamu mengetahuinya, ucap Rahul. Kini Arjun menyadari gadis yang dimaksud itu adalah Lovelyn. Arjun mendatangi Lovelyn yang sedang bersama Agam. Arjun mengaku telah mendapat kontrak rekaman dan ingin berdonasi. Niat baik Arjun ditolak oleh Lovelyn. Masalah keuangan sekolah sudah beres. Agam mengajak Arjun mengajar musik di sekolah jika ingin membantu Lovelyn. Arjun pun setuju. Hal-hal membahagiakan terus terjadi dalam hidup Lovelyn. Apalagi kini Lovelyn bisa sering bertemu Arjun. Agam rela mengorbankan perasaannya demi Lovelyn. Biarlah hati Agam hancur lebur asal gadis yang dicintai bisa hidup bahagia. Pengorbanan Agam terus berlanjut. Agam memberitahu Arjun bahwa Lovelyn sangat mencintai Arjun. Berbeda halnya dengan Arjun yang tidak mengetahui apakah dirinya mencintai Lovelyn atau tidak. Tapi Arjun mengaku bisa melihat senyum indah Lovelyn setiap kali memejamkan matanya. Menurut Agam, itulah yang dinamakan cinta. Agam menyarankan Arjun mengungkapkan cinta itu. Tanpa pikir panjang, Arjun pergi menemui Lovelyn malam itu juga. Di tengah derasnya hujan, Arjun mengucapkan I love you.
love you. Lovelyn membalas cinta Arjun dengan senyuman indah, sedangkan Agam yang melihat dari kejauhan harus rela menelan rasa pahit. Derasnya hujan tidak bisa mengalahkan derasnya air mata Agam yang menetes sepanjang malam. Agam hanya bisa berteriak meluapkan duka hatinya. Di pagi hari, Lovelyn bercerita penuh semangat bahwa Arjun telah melamarnya. Agam mencoba ikut bahagia, tapi dia hanya berpura-pura. Lovelyn membuat Agam harus repot lagi. Lovelyn ingin mampir ke tempat kos Agam. Kebetulan, Lovelyn akan menjenguk salah seorang siswa yang sedang sakit di kampung Janta. Agam jadi panik. Selama ini dia tinggal di hotel, bukan di kampung belakang hotel. Lagi-lagi Rahul yang harus bergerak cepat. Untungnya kos itu sudah siap saat Lovelyn datang mampir. Kondisi kos yang kumuh dan agak berantakan membuat Lovelyn turun tangan merapikannya. Suasana itu memberikan nilai romantisme tersendiri bagi Agam. Penyamaran Agam menjadi orang miskin yang tinggal di kos masih tetap aman. Sekali lagi Lovelyn menghadapi masalah. Rencana pernikahannya dengan Arjun tidak disetujui oleh ayah Arjun. Agam berusaha menguatkan Lovelyn agar tidak sedih. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Agam menemui ayah Arjun, Raffi Kemu. Agam berusaha memberikan penjelasan bahwa Arjun dan Lovelyn saling mencintai. Tapi Raffi Kemu tidak mau peduli. Arjun tidak mungkin dinikahkan dengan Lovelyn yang tidak sederajat. Agam mengerti cara menaklukkan manusia seperti Raffi. Agam berjanji akan memberikan uang sebesar 250 juta dolar atau hampir sekitar 4 triliun rupiah. Uang itu pasti ditransfer besok pagi asalkan pernikahan Arjun dan Lovelyn disetujui. Hati Raffi luluh seketika dengan uang sebanyak itu. Tapi Raffi heran dengan identitas asli Agam, terutama hubungannya dengan Lovelyn sehingga sangat peduli. Agam mengeluarkan kartu namanya. Dialah Agam Diwan, orang India terkaya yang tinggal di Amerika. Raffi jadi bengong. Tolong rahasiakan masalah uang ini. Hanya kita berdua yang tahu, pesan Agam. That's a deal. Tidak berselang lama, Lovelyn menelpon Agam dengan antusias. Lovelyn memberitahu bahwa ayah Arjun telah menyetujui pernikahan. Lovelyn sangat bahagia. Mereka akan menikah minggu depan. Agam bingung bagaimana harus memberi respon. Agam memang menginginkan kebahagiaan Lovelyn, tapi Agam juga manusia biasa. Dia kesulitan menyembunyikan pedih hatinya. Pada hari pernikahan, Agam pergi ke rumah Lovelyn. Sayangnya Lovelyn sedang berada di luar untuk mempersiapkan pernikahan malam nanti. Hanya nenek Lovelyn yang ada di rumah. Tujuan kedatangan Agam untuk berpamitan. Agam mengaku sudah menemukan pekerjaan yang lebih baik di tempat lain. Agam harus pergi karena besok sudah masuk bekerja di tempat baru itu. Perhatian Agam teralihkan melihat foto Lovelyn yang masih kecil bersama orang tuanya. Agam ingin melihat foto-foto lainnya. Nenek Lovelyn kemudian mengambil album foto keluarga. Semua yang ada di foto diceritakan secara detail. Nenek Lovelyn juga menyebut seorang pria bernama Darampal. Karena penipuan yang dilakukan Darampal, keluarga Lovelyn harus menanggung penderitaan. Agam memejamkan mata menarik nafas dalam-dalam. Darampal adalah nama ayahnya. Tapi Agam kaget melihat foto Darampal yang sedang bersama ayah Lovelyn. Wajah di foto itu bukanlah ayahnya. Agam menanyakan apakah ada orang lain yang bernama Darampal. Nenek Lovelyn heran dengan pertanyaan Agam. Dulunya memang ada nama Darampal yang tinggal di pinggir jalan raya, tapi tidak dekat dengan ayah Lovelyn. Darampal yang telah mengkhianati ayah Lovelyn bukanlah Darampal yang tinggal di pinggir jalan raya. Kalau dia itu orang baik, dulu pemerintah membangun proyek, tanah Darampal dibeli pemerintah seharga 2 juta rupiah. Setelah itu Darampal pergi ke luar negeri bersama keluarganya. Kami tidak pernah dengar lagi ceritanya, tapi katanya anak Darampal itu sudah jadi orang kaya, tutur nenek Lovelyn. Senyum sumringah terlihat jelas di wajah Agam. Putra Darampal yang disebut nenek Lovelyn adalah Agam sendiri. Agam kemudian pamit pergi dengan perasaan bahagia. Agam menyesal sempat meragukan integritas ayahnya yang selalu dia jadikan idola. Agam menceritakan kebenaran tentang ayahnya kepada Rahul. Agam sangat marah kepada jurnalis kaya yang telah memberikan informasi tidak benar. Rahul menelpon Kaya yang ada di New York. Kaya diberitahu bahwa informasinya salah. Darampal yang menipu temannya bukanlah ayah Agam. Rahul mengancam Kaya dan perusahaannya akan menghadapi konsekuensi besar jika berani menerbitkan artikel yang tidak benar. Saat itu juga Kaya mengubah isi artikelnya.
Kaya akan menerbitkan tulisan tentang Agam Diwan yang berasal dari keluarga miskin tapi berhasil bangkit menjadi orang India paling kaya di Amerika berkat kerja keras. Really good job. Thanks. Sementara di India, waktu sudah maghrib. Beberapa jam lagi, Lovelyn akan menikah. Melalui telepon, Lovelyn marah kepada Agam karena tiba-tiba menghilang. Agam mengaku tidak bisa datang ke pernikahan karena harus berkemas pergi. Agam sudah mendapat pekerjaan yang lebih baik. Lovelyn tidak peduli dengan alasan Agam. Lovelyn meminta Agam harus datang ke acara pernikahan. Pokoknya kamu datang, saya akan tunggu, ucap Lovelyn. Tiba saatnya Lovelyn berhias untuk pernikahannya. Lovelyn terus terbayang wajah Agam. Padahal dia akan menikah dengan Arjun yang sangat dicintainya. Lovelyn jadi dilema sendiri. Setelah tiba di tempat pernikahan, mata Lovelyn masih saja mencari Agam di tengah banyaknya tamu undangan. Arjun yang ada di sampingnya tidak begitu dipedulikan. Sikap Lovelyn membuat Arjun heran. Apalagi Lovelyn mengaku merindukan Agam yang tidak datang ke acara pernikahan. Arjun melihat dengan jelas bahwa Lovelyn tidak bahagia dengan pernikahannya. Arjun kemudian meminta Lovelyn memejamkan mata. Dan ketika Lovelyn melakukannya, hanya wajah Agam yang terlintas. Arjun memberitahu Lovelyn bahwa pria yang bersemayam di hati Lovelyn adalah Agam. Lovelyn disarankan pergi menemui Agam daripada melanjutkan pernikahan. Arjun sendiri mengaku tidak apa-apa. Arjun akan fokus dengan karir bermusiknya. Pergi saja sekarang, saya tidak apa-apa, ujar Arjun. Setelah berpikir mendalam, Lovelyn tidak mempedulikan apapun lagi. Lovelyn berlari dengan gaun pengantinnya untuk mencari Agam. Semua orang jadi bingung. Lovelyn berlari sekuat tenaga. Di luar gedung acara, Lovelyn bertemu dengan Nyonya Saparuhal yang beberapa waktu lalu batal memberikan donasi. Saparuhal justru menanyakan keberadaan Agam. Saparuhal mengaku ingin meminta maaf karena ternyata Agam adalah Agam Diwan, orang India terkaya yang tinggal di Amerika. Saya ingin minta maaf sudah menghinanya. Agam Diwan juga sudah menginvestasikan 250 juta dolar kepada perusahaan ayah Arjun agar menyetujui pernikahan kalian, ungkap Saparuhal. Lovelyn terkejut, terperanjat, dan seperti tidak percaya dengan semua fakta yang didengarnya. Lovelyn semakin berlari kencang mencari Agam. Sayangnya, Agam sulit ditemukan. Tempat kos Agam yang didatangi sudah ada penghuni aslinya. Dari orang itulah Lovelyn mengetahui Agam akan kembali ke Amerika. Lovelyn merasa sudah dibohongi dan dipermainkan oleh Agam. Tapi kebohongan Agam yang berpura-pura menjadi orang miskin semakin membuatnya cinta mati. Lovelyn dibantu neneknya untuk menyusul Agam ke bandara menggunakan kendaraan. Sepanjang malam, Lovelyn dak-dikduk mengejar Agam. Perjalanan menuju bandara memakan waktu hingga pagi hari tiba. Agam sendiri sudah di bandara untuk terbang ke Amerika menggunakan pesawat pribadi. Lovelyn yang sudah sampai bandara mengejar dan memanggil Agam dengan suara gemetar. Agam menghentikan langkahnya. Agam sama sekali tidak pernah menyangka jika Lovelyn akan meninggalkan acara pernikahan untuknya. Lovelyn berlari mendekat, tapi bukan untuk memeluk Agam. Lovelyn mengomeli Agam karena gregetan. Omelan itu dibalas dengan senyuman. Agam kemudian mengajak Lovelyn menikah. Saat itulah Lovelyn memeluk Agam dengan sangat erat, seerat-eratnya. Lovelyn mendapat ganti Arjun yang jauh lebih istimewa, lebih kaya, dan lebih mulia hatinya. Film berakhir bahagia. Sudah dulu ya, sampai jumpa.